Halo Bapak Ibu Guru, khususnya bagi Bapak Ibu pejuang PPK dimanapun berada, berjumpa kembali ya tentunya bersama kami di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit informasi ya Bapak Ibu terkait dengan seleksi PPK Jabatan Fungsional Guru di tahun 2022. Nah, sekedar informasi saja ya Bapak Ibu, mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa seleksi PPK di tahun 2021 yang tahap 3 itu nanti akan digabung dengan seleksi P3K guru di tahun 2022. Nah, di sini dari Kemenpan RB ya Bapak Ibu sudah mengeluarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini pelamar PPK jabatan fungsional guru pada tahun 2022 ini dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu, yaitu kategori, yaitu pelamar prioritas dan ada yang namanya pelamar umum. Nah, pelamar prioritas di sini antaranya adalah mereka yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK jabatan fungsional guru di tahun 2021 kemarin. Nah, sedangkan pelamar umum terdiri dari atas lulusan PPG yang terdaftar pada database dan pelamar yang sudah terdaftar di Dapudik. Nah, jadi untuk lebih detailnya ya Bapak Ibu, simak video kami sampai habis karena ini sebuah informasi ya. Jadi supaya nanti Bapak Ibu tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, seperti biasa dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi informasi ini kami dapatkan langsung ya dari laman resmi jedeh.menpan.go.id atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, di sini ya Bapak Ibu, yang nomor 2 ini peraturan Menpan tahun 2000 nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa mengunduhnya atau mendownloadnya. Nah, kebetulan sekali di sini kami sudah mendownloadnya ya Bapak Ibu. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini kami tidak akan membacakan secara detail ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ingin membaca secara detail nanti bisa download permen ini di link deskripsi daripada video kami ini. Nah, di sini kami akan khusus membahas tentang kategori pelamar PPK di tahun 2022 ini, yaitu yang pertama pelamar prioritas dan yang kedua itu ada namanya yang pelamar umum. Jadi Bapak Ibu simak terus ya supaya nanti tidak gagal paham. Nah, baik Bapak Ibu, jadi di Permen Pan RB ini di bab 2 ya, ada kategori dan persyaratan pelamar PPK di tahun 2022 ini. Nah, di pasal 4 ini pelamar yang dapat melamar sebagai PPK jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas dua kategori ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang pertama itu ada pelamar namanya pelamar prioritas, yang kedua ada namanya pelamar umum. Nah, sekarang siapa saja yang dimaksud dengan pelamar prioritas dan siapa saja yang dimaksud dengan pelamar umum? Nah, di sini ya Bapak Ibu, di pasal 5 ini pelamar prioritas sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 tadi, huruf A terdiri atas tiga kategori juga ya Bapak Ibu di pelamar prioritas ini. Yang pertama itu pelamar prioritas pertama, yang pelamar prioritas kedua, dan yang ketiga itu ada pelamar prioritas ketiga. Nah, di sini di poin 2 ya Bapak Ibu, pelamar prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas THK2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi sini yang dinamakan pelamar prioritas 1 itu adalah Bapak Ibu THK2 yang sudah memenuhi nilai ambang batas ya waktu seleksi PPK jabatan guru di tahun 2021. Nah, jadi Bapak Ibu jika lulus nilai ambang batas di seleksi PPK di tahun 2021 itu termasuk Bapak Ibu itu THK2, maka Bapak Ibu masuk ke pelamar prioritas pertama. Nah, selanjutnya poin B ya Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan pelamar prioritas pertama itu yang B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu juga termasuk prioritas pertama itu jika Bapak Ibu
sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK Jabatan Fungsional Guru di tahun 2021 kemarin dan tidak mendapatkan formasi. Jadi Bapak Ibu itu termasuk ke pelamar prioritas pertama. Selanjutnya yang poin C, pelamar prioritas pertama itu adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 kemarin. Dan yang terakhir itu yang termasuk pelamar prioritas pertama adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu jika guru swasta dan sudah pernah mengikuti seleksi PPK di tahun 2021 dan sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 kemarin dan tidak mendapatkan formasi, jadi Bapak Ibu termasuk ke pelamar prioritas pertama. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita ke yang ke poin 3 ya, yaitu pelamar prioritas kedua. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu pelamar prioritas kedua itu adalah merupakan THK 2. Lanjutnya yang keempat ya Bapak Ibu, poin 4, pelamar prioritas ketiga. Nah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C, yaitu prioritas ketiga merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdapat di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu, jika masuk prioritas ketiga itu Bapak Ibu itu harus memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi Bapak Ibu akan masuk ke pelamar prioritas ketiga. Nah, selanjutnya kita ke pelamar umum ya Bapak Ibu. Di pasal 6 ini pelamar umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf B terdiri atas. Nah, yang pertama ini yang termasuk pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang kedua yang termasuk pelamar umum adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi syaratnya yang ini ya Bapak Ibu, lulusan PPG dan terdaftar pada database di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang kedua itu Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik. Nah, demikian ya Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan sedikit tentang pelamar prioritas dan pelamar umum di pengadaan PPK Jabatan Fungsional Guru di tahun 2022 ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat ya, khususnya bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi PPK Jabatan Fungsional Guru di tahun 2022 ini. Dan kami juga berdoa ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu guru semua yang honorer yang akan mengikuti seleksi PPK Jabatan Fungsional Guru di tahun 2022 ini bisa lulus semuanya. Amin. Nah, jadi sebelum kami akhiri ya Bapak Ibu, jika ingin membaca secara keseluruhan, Bapak Ibu nanti bisa download filenya ini di link deskripsi video kami. Dan sebelum kami akhiri, seperti biasa dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih.